Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah, kita lihat ya, akan ada kemunculan seseorang yang digariskan untuk bersatu denganmu sampai mati. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, akan ada kemunculan seseorang yang digariskan untuk bersatu denganmu sampai mati. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energinya ya, serta ciri-ciri detailnya dia. Dan kita juga akan lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Oke? Disclaimer, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Buat teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, yang mau booking ya, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan mulai ya. Awali readingan ini dengan doa agar energinya bisa lebih relate lagi sama teman-teman semuanya. Oke, kita mulai berdoa dan tarik energinya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan melihat. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat? Siapakah dia, seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat ya, dan digariskan untuk bersatu denganmu selamanya? Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang ya, dia orang baru yang nantinya akan hadir di dalam kehidupan kamu ya, dan orang ini sanggup menerima kamu apa adanya. Mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sudah bertemu sama dia meskipun perkenalan kamu ini masih seumuran jagung ya, tapi kamu sudah merasa nyaman ya, karena orang ini bisa memperlakukan kamu ya dengan baik. Kemudian dia orangnya perhatian, dia mau menerima apa adanya kamu tanpa melihat masa lalumu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan digariskan untuk bersatu denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia masih terikat ya dalam suatu hubungan dengan kamu, tetapi hubungan ini tuh sudah tidak layak untuk diperjuangkan karena terlalu toksik untuk dilihat gitu. Kenapa? Ya karena selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, sepertinya kamu sering sekali ya ditinggalkan sama dia tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu ya. Kemudian beberapa saat dia muncul lagi ya, sangat tidak mencerminkan adanya suatu keseriusan gitu ya. Karena kalau orang yang serius ya sudah, dia akan siap menemani kamu di dalam situasi apapun. Tetapi orang ini tidak gitu ya. Dia sering sekali datang dan pergi di dalam kehidupan kamu, dan ketika dia kembali seolah-olah tanpa menunjukkan perasaan bersalah. Sehingga itulah yang membuat beberapa di antara kamu tuh merasa lelah gitu ya, merasa capek ya, merasa tidak ingin terikat dalam situasi yang toksik ini gitu. Karena ya kamu tuh merasa bahwa perasaan kamu tuh sering banget ya dipermainkan sama dia, karena ketika kamu mencoba serius ya, tapi ternyata pasangan kamu gak serius sama kamu. Jadi ya sudah gitu ya, kamu tuh hanya bisa pasrah. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul
dan digariskan untuk bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan digariskan untuk bersatu dengan kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sejalan dengan apa yang kamu pikirkan ya. Jadi antara keinginan kamu dengan keinginan dia ini sama ya, karena sama-sama satu tujuan dan memiliki harapan yang sama, yaitu sama-sama ingin serius, sama-sama ingin berkomitmen, meskipun di antara kalian ini penuh dengan perbedaan ya, terutama mungkin ada yang beda usia, mungkin ada juga yang beda status, bahkan ada juga yang beda karakter ya. Tetapi dia merasa sayang karena kamu sama dia memiliki satu tujuan dan harapan yang sama, yaitu ingin memiliki sebuah hubungan yang serius dan membahagiakan gitu. Dan di sini jika dilihat dari energinya ya, ada di antara kamu tuh yang sempat meragukan perasaannya. Kamu takut apabila kehadiran orang ini di dalam kehidupan kamu hanya untuk memanfaatkan kebaikan kamu. Tetapi setelah kamu melihat dia yang sebenarnya, kamu jadi merasa yakin bahwa orang ini tuh tidak sama ya, sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu gitu. Dan kamu melihat ya dari cara dia memperlakukan kamu, dari cara dia menyayangi kamu ya, itu yang membuat kamu tuh saat ini bertahan sama dirinya dia ya. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang dihantui rasa penyesalan yang begitu besar terhadap diri kamu. Kenapa? Ya karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini tidak cukup membahagiakan kamu ya, tapi dia justru sering ya menyakiti kamu oleh tingkah dan sikap dia yang selama ini menyakiti perasaan kamu. Tetapi karena kamu orangnya sabar, karena kamu mau menerima dia apa adanya gitu ya, sehingga ya membuat kamu tuh bertahan sampai detik ini meskipun rasanya menyakitkan itu ya. Dan saat ini ada di antara kamu tuh yang sepertinya nggak bisa memaafkan kelakuan dia lagi gitu ya, karena ya kamu sudah cukup sering memberikan dia kesempatan untuk berubah, tetapi tidak dia pergunakan dengan baik gitu ya. Dan di saat hal itu terjadi, orang ini baru menyesal gitu ya, dia baru merasa bersalah atas dosa dan kesalahan yang selama ini dia lakukan kepada diri kamu. Ya bisa dibilang nasi sudah menjadi bubur gitu ya, di saat kamu udah gak respect lagi sama dia, tapi dia baru menyesal, baru mengakui kesalahannya. Bisa dibilang terlambat, karena ada di antara kamu tuh yang di saat dia kembali, kamu sudah menemukan orang yang baru. Ataupun mungkin ada juga di saat dia kembali, tapi kamu sudah gak mau lagi ya rujuk sama dirinya dia. Kenapa? Ya karena kamu capek gitu ya berdealing dengan segala dramanya. Sedangkan kamu tipikal orang yang realistis, jadi yang nyata-nyata aja gitu. Kalau kamu memang sayang sama aku, ya maka tunjukkan ya rasa cintamu gitu ya. Jangan kau permainkan aku dengan segala dramamu, karena itu akan membuat hidup aku ya tidak cukup merasa bahagia. Kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan digariskan untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang hilang koneksi dengan kamu ya, karena adanya ketidakdewasaan dari sikap dia dalam menjalin kisah cinta denganmu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh sering banget ya dibikin marah karena sikap childishnya dia. Kamu sering banget ya dibikin kecewa karena orang ini selalu mengingkari janji gitu ya. Terus kamu juga sering banget ya merasa depresi ketika emosi dia meluap-luap gitu. Padahal kamu tuh tipikal orang yang bisa dibilang tuh mudah terbawa perasaan ya. Jadi ketika dia berkata
kasar sedikit pun itu langsung melukai perasaan kamu. Apalagi ya kekasaran yang dia lakukan ini merupakan kata-kata yang sangat kasar banget gitu. Jadi ya benar-benar aku melihat ya banyak sekali rasa sakit hati yang kamu terima akibat ya ketidakdewasaan dan emosional dia yang meluap-luap kayak gitu. Terus karena di sini ada kartu Queen of Pentacle ya, dan orang ini tuh menurut aku dia seseorang yang kurang bisa bertanggung jawab ya atas hubungannya, karena orang ini cenderung dia memikirkan ego dia hanya dari satu sisi gitu. Jadi dia gak pernah memikirkan keadaan hubungan ini, dia gak pernah memikirkan perasaan kamu, karena yang dia pikirkan hanyalah keinginan dia semata gitu ya. Terus orang ini juga ketika dia butuh sesuatu ya dia puji-puji kamu, rayu-rayu kamu demi mendapatkan simpati darimu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu ya, maka orang ini akan balik lagi ke versi dia sebelumnya yang masih kekanak-kanakan, masih terlihat nggak dewasa ya, masih terlihat temperamental kayak gitu. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya ya, kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang akan muncul dalam waktu dekat dan dia akan digariskan untukmu. Aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah ada ikatan yang membuat dia merasa trauma sampai detik ini gitu. Jadi kamu ketemu dia di saat orang ini tuh sebenarnya masih dihantui rasa trauma ya, sama kisah cinta dia yang sudah selesai gitu. Tetapi dia sangat bersyukur setelah kamu masuk ke dalam kehidupan dia ya, dia jadi merasa percaya bahwa ternyata orang yang baik, orang yang bisa menerima dia apa adanya itu ada ya. Buktinya kamu gitu ya, kamu hadir dan mampu membuat orang ini tuh sembuh ya secara perlahan dari trauma luka lama dia. Karena yang aku rasakan tuh saya merasa beberapa di antara mereka ini pernah ya ada yang menikah tapi gagal, pernah juga yang hampir menikah ya tapi nggak jadi married gitu. Ada juga yang dulunya dia menjadi korban pengkhianatan, ada juga yang dulunya dia nggak pernah dihargai oleh pasangannya ya, dan itu membuat dia merasa trauma sampai detik ini. Tapi bersyukurlah gitu ya, karena selama kamu hadir di dalam kehidupan dia, setidaknya dia jadi lebih bersemangat lagi dan merasa percaya bahwa ternyata orang yang baik itu masih ada, dan kamu bisa membuktikan hal itu ya. Kita akan lihat ya, bagaimana energi kamu saat ini, bagaimana energimu saat ini. Oke. Ada Knight of Swords ya. Jadi aku merasa beberapa di antara kamu saat ini sedang berdealing ya dengan seseorang yang sering putus nyambung sama kamu, meskipun kamu sudah berusaha menjaga komitmen hubungan ini gitu ya. Dan dia ini kayak seolah-olah sering banget ya menghindar sama kamu ya, padahal kamu berusaha selalu ada di saat dia membutuhkan kamu ya. Tapi di saat kamu ya yang merasa membutuhkannya, orang ini seolah-olah tidak peduli terhadap kondisimu gitu. Jadi ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang terjebak dalam situasi yang lelah gitu ya. Lelah apa? Ya lelah mempertahankan seseorang yang tidak bisa memperjuangkan cinta untukmu ya. Kita akan coba lihat bagaimana energimu saat ini, bagaimana energi kamu saat ini, bagaimana energimu saat ini. Oke. Saat ini ada beberapa di antara kamu yang berdealing dengan seseorang yang sangat pasif ya. Meskipun usia dia di atas kamu ya, tapi orang ini nggak mampu mengimbangi kamu gitu ya. Dia cenderung cuek, dia tidak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian ke kamu, sehingga ya kamu tuh sering banget merasa kesepian meskipun kamu punya pacar, tapi rasanya jomblo karena kamu tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang dari seseorang yang saat ini berdealing dengan dirimu ya. Terus orang ini juga ketika dia berkonflik dengan kamu ya, orang ini tuh tidak memiliki ketergerakan hati ya untuk memperbaiki. Jadi ketika dia nggak ada komunikasi denganmu, ketika dia berkonflik dengan kamu ya, kamulah
satu-satunya orang yang cenderung untuk memulai komunikasi terlebih dahulu gitu ya daripada dirinya dia. Kenapa? Ya karena yang aku rasakan dia orangnya terlalu pasif ya. Dia maunya itu diharapkan terus gitu ya. Dia maunya kamu yang memulai duluan terus kayak gitu. Kita lihat bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini merasa lelah ya, karena capek terus-terusan dibohongi ya sama seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu gitu. Padahal kamu tulus mencintainya, tapi kenapa ketulusanku tuh harus kamu tukar dengan drama dan kebohongan yang selama ini kamu permainkan gitu. Ya memang di awal kamu gak merasa gitu ya, tapi lama-lama kamu mulai curiga gitu bahwa ternyata ada udang di balik batu gitu ya. Karena orang ini tuh dia selalu datang ke kamu di saat dia membutuhkan sesuatu darimu ya. Dan dia mencampakkanmu di saat dia sudah merasa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Bahkan beberapa di antara kamu ya saat ini tuh gak bisa memaafkan kelakuannya karena ternyata dia gak setia di belakang kamu gitu ya. Padahal kamu sudah mati-matian mempertahankan hubungan ini, ternyata dia mungkin bermain ya di belakang kamu tanpa kamu sadari. Wow, menarik ya. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini. Aku lihat ya beberapa di antara kamu tuh saat ini sebenarnya kamu membutuhkan waktu ya untuk membahagiakan diri kamu sendiri gitu. Kenapa? Karena selama ini kamu tuh terlalu peduli sama orang yang gak pernah peduli terhadap perasaan kamu ya. Terlalu peduli sama dia ya, terlalu memikirkan dia, sedangkan kamu tidak pernah melihat ya sudah sedalam apa luka yang kamu rasakan. Jadi kayak saat ini tuh sebenarnya kamu membutuhkan waktu ya untuk self healing, untuk membahagiakan diri kamu sendiri gitu ya. Karena ya menurut aku tuh nggak ada faedahnya gitu ya kita memikirkan seseorang yang benar-benar mereka nggak sayang sama kita gitu, tapi kita terlalu sayang terhadap mereka. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk memulai gitu ya, menyegarkan pikiran kamu kembali dengan hal-hal yang lebih positif kayak gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh kamu tuh orangnya mudah menutupi kesedihan kamu ya. Jadi kayak kamu tuh nggak ingin terlihat sedih di hadapan orang lain, di hadapan teman kamu, di hadapan keluarga kamu ya. Jadi kayak kamu tuh tipikal orang yang pandai ya berpura-pura tegar tapi hati kamu rapuh. Kita lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Kita cek dulu bagaimanakah energi kamu saat ini. Oke. Aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini ingin mulai berpikir untuk meninggalkan seseorang karena orang tersebut sepertinya sudah tidak layak untuk kamu cintai. Sudah tidak layak untuk kamu pertahankan. Sudah tidak layak lagi ya mendapatkan cinta dan kasih sayang darimu. Kenapa? Ya karena selama kamu menjalin hubungan dengan dia, sudah banyak ya kebaikan yang sudah kamu lakukan demi dirinya dia. Sudah banyak sesuatu yang kamu korbankan ya demi dirinya dia. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang mungkin pernah mengorbankan materi ya, atau pernah mengorbankan harga diri kamu demi dirinya dia, mengorbankan waktu ya, mengorbankan jabatan kamu ya hanya demi seseorang yang bisa dibilang tuh tidak layak untuk kamu perjuangkan ya. Dan alasan kenapa dia tidak layak kamu perjuangkan karena menurut aku tuh orang ini semakin lama dia semakin berubah ya. Jadi antara dia yang kamu kenal sekarang dengan apa yang kamu kenal dulu jauh berbeda. Karena dulu tuh ya dia seolah kejar-kejar kamu ya demi mendapatkan cintamu ya. Tapi saat ini jangankan ya dia kejar kamu ya, menghubungi kamu saja jarang gitu. Dan kamu tahu ya, dan kamu merasa
bahwa saat ini tuh banyak sekali suatu rahasia yang dia tutupi di belakang kamu gitu. Tetapi karena kamu capek dan lelah berdebat sama dia, sehingga kamu hanya bisa diam gitu ya, seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Padahal intuisi kamu tuh benar-benar cukup peka gitu ya terhadap rahasia apa sih yang dia sembunyikan di belakang kamu saat ini gitu. Karena sudah banyak sekali kejanggalan yang terlihat ya, terutama akhir-akhir ini gitu ya. Bilangnya dia mau tidur tapi ternyata dia masih online gitu ya. Bikinnya dia udah nggak bikin akun sosmed ya, tapi ternyata dia masih seliweran sana sini untuk mencari target-target yang baru gitu ya. Terus bottom of the deck-nya di sini aku lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Aku merasa ya saat ini ada di antara kamu tuh yang sebenarnya kamu sudah merasa nggak tahan ya, merasa tidak tahan menghadapi tingkah dan kelakuan seseorang yang selama ini dia tidak pernah mengintrospeksi diri akan kesalahannya. Karena mungkin dia terlalu NPD, terlalu narsistik ya. Karena mungkin dia selama ini tuh ingin selalu dinilai sempurna ya, sedangkan orang ini selalu menilai kamu hanya dari sisi sebelah mata gitu. Jadi kayak sisi baik-baik kamu tuh nggak pernah terlihat di mata dia. Tetapi setitik kesalahan pun ya, dia besar-besarkan, dia ungkit-ungkit ya. Masalah yang sudah-sudah itu dia bawa ya ke masalah yang baru. Sehingga aku merasa beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sudah nggak tahan gitu ya. Tetapi kamu masih ragu ya akan keputusan kamu. Kamu takut apabila keputusan yang sudah ambil ini merupakan keputusan yang pada akhirnya membuat kamu menyesal. Jadi saran dari aku tuh, jika memang ya mempertahankan ini rasanya sakit, lebih baik melepaskan ya demi sorry guys, bersin ya. Demi mendapatkan seseorang yang lebih layak untuk kamu cintai kembali, seperti itu. Aduh, bersin. Terus kita akan lihat lagi ya di sini. Kita akan coba lihat ya bagaimana ciri-cirinya dia. Sorry guys, bersin ya. Kita coba cek lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Nah, bersin tuh kayak nggak enak banget guys. Jadi kayak gatel gitu ya di hidung. Kita coba lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Kita coba cek dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke. Aku melihat ya beberapa di antara mereka ini memang dia memang orangnya terlalu dominan ya di dalam sebuah hubungan. Jadi kayak dominan tuh ya nggak tahu kenapa ya, kayak orang ini tuh selalu berusaha kamu tuh untuk menuruti keinginannya. Karena apabila tidak ya, orang ini akan marah besar ya, bahkan akan menimbulkan suatu konflik yang nantinya akan berkepanjangan. Jadi kayak selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, kamu tuh selalu sering ya dituntut untuk menuruti keinginannya gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Oke. Aku melihat dia sosok seseorang ya sepertinya masih suka berpetualang gitu. Meskipun ya dia sadar gitu ya, dia sudah terikat ya oleh adanya komitmen dengan kamu. Tapi nggak tahu kenapa sisi petualang dia ini kayaknya nggak bisa hilang ya. Dia masih sering welcome ya, berkenalan sana sini, masih sering ya tebar pesona di sosmed gitu ya. Seolah-olah ya dia ini kayak jomblo gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa di belakang dia ini ada kamu yang selalu menanti kabar darinya gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah ciri-cirinya dia.
Seperti apa ciri-cirinya dia? Kita cek dulu. Oke. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu mendewakan uang ya, sampai-sampai dia lupa tanggung jawab ya sebagai seorang pasangan gitu. Karena ketika orang ini dia sudah fokus dengan pekerjaannya, maka kamu tuh bisa menjadi prioritas ya, nomor sekian untuknya. Jadi ketika dia sudah bekerja itu ya sudah gitu, kayak kamu tuh merasa tercampakkan, kamu merasa terabaikan ya. Terus beberapa di antara kamu tuh juga merasa apa ya, dalam artian tuh kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang seperti itu. Kita akan coba ya, cek lagi. Kita akan coba cek seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Ada azan guys ya, kita pause dulu. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada sejenak istirahat karena ada azan ya. Jadi kita akan mulai lagi. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Oke. Kalau di ini ya, saya bingung mau ngomong apa. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang dia ini paham gitu ya, bahwa antara kamu dan dia ini penuh dengan perbedaan, terutama perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir. Tetapi kekurangan dia, orang ini tuh dia tidak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Sehingga ya, namanya konflik, namanya kesalahpahaman itu tidak bisa dihindarkan lagi gitu. Karena orang ini dia tidak mau belajar gitu ya, berusaha memahami kamu, berusaha mengimbangi perbedaan tersebut gitu ya, agar bisa menjadi sesuatu hal tuh yang sifatnya bisa lebih positif ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Kalau dilihat dari energinya, dia termasuk ya, baik laki-laki maupun perempuan sama, dia termasuk orang yang menurut aku tuh sedikit perhitungan ya. Jadi kayak jika kemana-mana itu lebih dominan kamu yang mengeluarkan materi daripada dirinya dia. Karena orang ini tuh kayak pengennya kemana-mana tuh dibayarin terus gitu ya. Kayak ketika dia minta sesuatu pengennya dibeliin gitu, sedangkan orang ini tuh tidak pernah ya sedikit pun tergerak untuk mengeluarkan materi dia gitu. Jadi kayak beberapa di antara kamu itu sebenarnya sudah merasa biasa gitu ya, pasti ujung-ujungnya yang bayar aku gitu, karena kamu tuh orangnya termasuk perhitungan ya, bisa dibilang tuh pelit lah gitu ya, bahasa kasarnya pelit gitu. Tapi dia tidak pernah sedikit pun berusaha ya untuk mengeluarkan materi dia, walaupun itu untuk kepentingan kalian bersama. Kita lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Beberapa di antara kamu tuh ya, aku melihat saat ini kamu sedang berdiri dengan seseorang tuh yang kayaknya dia nggak pernah setia sama kamu gitu ya. Buktinya selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu sudah sering sekali ya mergokin dia. Dia bermain di belakang kamu gitu ya, lebih dari satu orang gitu ya. Tetapi karena kamu tuh orangnya masih sabar, karena kamu orangnya pemaaf, kamu berusaha memberikan dia kesempatan gitu ya. Kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi namanya ini sudah tabiat, namanya sudah bawaan, jadi kayak rasanya susah gitu ya. Karena kayak orang sudah terlanjur ketagihan tuh gimana sih, sekali mencoba ya sudah dia keterusan gitu. Jadi di antara kamu tuh sebenarnya sudah sering banget ya dibohongi sama dia gitu. Beberapa di antara kamu tuh sudah sering ya dihianati cintamu sama dirinya dia. Tetapi karena kamu orangnya kayak masih memiliki tingkat kesabaran yang cukup luar biasa gitu ya, sehingga sampai detik ini tuh kayak kamu tuh masih bertahan. Sebenarnya alasan kamu bertahan tuh nggak cuma itu aja gitu.
Karena kamu sudah banyak sekali melewati proses gitu ya, melewati proses perjalanan kisah cinta dengannya. Jadi ya ibarat orang lari itu sudah lari sejauh itu, masa iya sih mau kembali lagi gitu ya. Jadi ya sudah gitu. Cuman harapan kamu satu-satunya saat ini tuh agar dia bisa menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, teman-teman bisa silakan langsung saja ya. Klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.